Hijrah para sahabat. Persemaian agama Islam di Yathrib semakin berkembang dengan adanya Bai'at Al-Aqabah pertama di Bukit Mina. Di tahun ke-12 kenabian itu, dua kelompok pemuda Yathrib dari suku Aus dan Khosraj telah berikrar mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tentunya, para pemuda itu tidak dibiarkan sendiri tanpa pembimbing. Ketika masa haji telah berlalu, Nabi Muhammad mengutus salah satu sahabatnya pergi ke Yathrib untuk mengajarkan agama Islam. Sahabat yang ditunjuk adalah Mus'ab bin Umair al-Abdi. Selama di Yathrib, Mus'ab tinggal di rumah As'ad bin Zararah. Beliau mengemban tugas khusus dari Nabi Muhammad, bukan hanya sebagai pembimbing 12 pemuda Yathrib, tetapi juga mengawali dakwah Islamiyah di kota yang kelak bernama Madinah. Mus'ab bin Umair al-Abdi berhasil menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Suatu hari, Mus'ab bersama As'ad pergi berdakwah ke wilayah Bani Abdil Ashhal. Kunjungan itu didengar oleh dua tokoh penting Bani Abdil, yaitu Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudbair. Dua tokoh utama Bani Abdil itu segera merespon dengan cara kekerasan. Sa'ad memerintahkan Usaid menemui Mus'ab dan melarangnya berdakwah ke Bani Abdil. Dengan membawa senjata, Usaid mengancam Mus'ab dan rekan-rekannya agar tidak datang ke Bani Abdil. Namun Mus'ab dengan tenang berkata, "Kalau engkau berkenan, engkau dapat menerimanya, dan jika tidak, maka kami akan berhenti." Usaid bin Hudbair menerima permintaan Mus'ab. Dia mendengarkan Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran. Sikap Usaid berubah 180 derajat setelah Mus'ab membacakan ayat-ayat ilahiyah. Usaid bin Hudbair akhirnya menerima kebenaran Al-Quran dan memeluk Islam. Mus'ab bin Umair merupakan dai pertama yang mengemban tugas di Yathrib. Perkembangan dakwah berkembang sangat pesat dan hampir setiap rumah penduduk Yathrib telah terdapat pemeluk Islam. Menjelang musim haji pada tahun ke-13 kenabian, Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah. Memasuki musim haji tahun ke-13 kenabian, rombongan kaum muslim dari Yathrib datang ke Mekah. Mereka datang bersamaan dengan kaum non-muslim Yathrib. Keseluruhan penduduk Yathrib yang datang ke Mekah saat itu mencapai 500 orang. Kaum muslim Yathrib merencanakan pertemuan rahasia dengan Nabi Muhammad. Mereka memutuskan bahwa penganiayaan penduduk Mekah terhadap Nabi akhir zaman dan para sahabatnya harus segera dihentikan. Kaum muslim dari Yathrib itu bermaksud mengundang Nabi Muhammad agar pindah ke kota mereka. Yathrib telah dipersiapkan sebagai tempat aman untuk penyebaran agama Islam. Pertemuan disepakati akan dilakukan pada malam kedua hari-hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Setelah berlalunya sepertiga malam, 73 kaum muslim Yathrib dengan hati-hati menuju tempat Jumrah Ula, tempat yang ditentukan untuk mengadakan pertemuan rahasia. Di antara kaum muslim Yathrib terdapat dua perempuan yang turut serta, yaitu Ummu Imarah Nasibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr. Nabi Muhammad datang dengan didampingi oleh paman beliau, Abbas bin Abdul Muthalib. Paman Nabi Muhammad itulah yang terlebih dahulu berbicara tentang besarnya tantangan serta tanggung jawab jika mereka menerima Nabi Muhammad di Yathrib. "Kedudukan Muhammad di sisi kami pasti telah kalian ketahui. Kami telah membelanya dari kaumnya sendiri. Dia berada dalam perlindungan dari gangguan kaumnya di negerinya sendiri. Tetapi dia tidak memilih kecuali memihak kepada kalian dan ikut ke kampung halaman kalian. Nah, jika kalian berkeyakinan bahwa kalian sanggup untuk memenuhi janji kalian untuk membelanya dari yang menentangnya, maka silahkan. Tetapi jika kalian menyerahkannya kepada musuhnya dan meninggalkannya, maka sejak saat ini tinggalkan dia, karena saat ini sudah terlindungi di negerinya sendiri." Menyikapi pernyataan Abbas bin Abu Muthalib, maka pemimpin kaum muslim Yathrib segera menyampaikan agar Rasulullah segera memberikan pendapatnya. Rasulullah pun memenuhi permintaan kaum muslim dari Yathrib. Namun, di tengah-tengah beliau berbicara,
Abu Haytham bin Tihan menyelanya. Ada perjanjian dengan kaum Yahudi yang harus kami batalkan. Apakah jika kami membatalkannya dan engkau berhasil dalam usahamu, engkau akan kembali ke kaummu dan meninggalkan kami? Abu Haytham saat itu khawatir jika perjuangan Nabi Muhammad telah berhasil, maka beliau akan meninggalkan umat muslim Yathrib dan kembali ke Mekah. Mendengar kekhawatiran tersebut, Nabi Muhammad menjawab, "Darah dibalas darah, penghancuran dengan penghancuran. Aku bersama kalian dan kalian bersama aku. Aku akan memerangi siapa yang kalian perangi dan berdamai dengan siapa kalian berdamai dengannya." Pada pertemuan tersebut, terjadilah Bai'at Al-Aqabah Ats-Tsaniyah atau Bai'at Aqabah kedua. Perjanjian ini juga dikenal sebagai Bai'at Al-Aqabah Al-Kubra. Bai'at Al-Aqabah memuat beberapa poin, yaitu 1. Patuh dan taat dalam keadaan senang maupun susah. 2. Bernafkah dalam keadaan lapang maupun sempit. 3. Melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar. 4. Menegakkan agama Allah dan tidak terpengaruh oleh celaan maupun kecaman. 5. Membela Rasulullah bila beliau datang ke Yathrib, sebagaimana mereka membela diri, keluarga, dan anak-anak mereka. 6. Jika itu mereka tepati, insya Allah mereka memperoleh surga. Setelah Bai'at Aqabah kedua, Nabi Muhammad menyalami seluruh kaum muslim dari Yathrib, kecuali 2 perempuan yang bersama mereka. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad pertama kali menjabat tangan As'ad bin Zararah, anggota termuda dari Yathrib. Nabi Muhammad kemudian meminta kaum muslim Yathrib memilih 12 orang sebagai penanggung jawab. Terpilih 9 orang dari suku Khazraj dan 3 orang dari suku Aus. Saat itu, suku Khazraj memang memiliki populasi yang lebih banyak di Yathrib. Ketika pertemuan di Bukit Mina itu hampir selesai, tiba-tiba terdengar suara keras orang musyrik. "Di sini sedang berkumpul Muhammad dan orang-orang yang telah meninggalkan agama leluhur." Teriakan keras dari orang musyrik itu adalah upaya agar pertemuan Nabi Muhammad dan kaum muslim Yathrib bisa segera diketahui oleh kaum Quraisy Mekah. Al-Abbas bin Ubadah yang mendengar suara itu dengan penuh semangat meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk berperang besok pagi. Namun, Nabi Muhammad menjawab, "Kita belum diperintahkan berperang, karena itu kembalilah kalian." Para tokoh suku Quraisy segera mengirimkan perwakilannya menemui tokoh suku Khazraj, menyampaikan keberatannya tentang pertemuan yang telah menjadi baiat antara Nabi Muhammad dengan beberapa penduduk Yathrib. Para tokoh di Yathrib mengingkarinya karena memang tidak mengetahui tentang pertemuan rahasia di kawasan Bukit Mina tersebut. Tokoh-tokoh Quraisy Mekah pun segera waspada. Pasukan Quraisy dengan bersenjata lengkap mengawasi para jamaah haji dari Yathrib. Hingga kemudian pasukan Quraisy berhasil mengejar 2 penduduk Yathrib yang ikut berbaiat, yaitu Al-Munzir bin Amr dan Sa'ad bin Ubadah. Al-Munzir berhasil lolos dari segagapan tersebut, namun tidak bagi Sa'ad bin Ubadah. Pasukan Quraisy berhasil menangkapnya, mengikat tangan dan lehernya, kemudian membawanya ke Mekah. Sa'ad seketika menerima penyiksaan yang amat berat. Salah satu penduduk Mekah yang melihat penyiksaan itu bertanya kepada Sa'ad, "Apakah ada orang di sini yang pernah memberimu jaminan keamanan?" Sa'ad menjawab justru dirinya merupakan pelindung kafilah dagang Al-Muthim bin Adi dan Al-Harith bin Harb. Setelah kedua tokoh Mekah itu diberitahu tentang penyiksaan pelindungnya, mereka segera datang dan melepaskannya. Sa'ad bin Ubadah pun kembali ke Yathrib dengan selamat. Setelah musim haji berlalu, gelombang hijrah menuju Yathrib dimulai. Dalam catatan sejarah, sahabat pertama yang hijrah ke Yathrib adalah Abu Salamah. Dan bukan pekerjaan yang mudah bagi Abu Salamah. Beliau harus berpisah dengan anak dan istrinya. Dan baru setahun berikutnya, Abu Salamah bisa berkumpul dengan anak dan istrinya. Gelombang hijrah ke Yathrib masa awal hanya dilakukan oleh para sahabat Nabi. Dan seperti Abu Salamah, bukan hanya jarak yang jauh menjadi ujian,
tetapi juga hambatan dari kaum musyrik Mekah. Seperti halnya yang dialami Ayyashi bin Abi Rabi'ah yang berangkat ke Madinah bersama Umar bin Khattab dalam rombongan 20 orang. Ayyashi bin Abi Rabi'ah yang telah mencapai Yathrib terpaksa kembali karena dibohongi oleh Abu Jahal yang merupakan saudara seibu bahwa ibu mereka sangat merindukannya. Umar bin Khattab sempat memberi peringatan bahwa hal tersebut merupakan tipu muslihat Abu Jahal. Namun, Ayyashi bersikeras kembali ke Mekah. Dan sesampainya di Mekah, peringatan Umar bin Khattab terbukti benar. Seketika Abu Jahal dan Al-Harits yang juga merupakan saudara seibu Ayyashi menangkapnya dan melakukan penyiksaan di depan umum. Kepada penduduk Mekah sambil menyiksa Ayyashi, Abu Jahal berkata, "Beginilah seharusnya diperlakukan orang-orang yang meninggalkan agama leluhur." Ayyashi bin Abi Rabi'ah bisa kembali ke Mekah setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Al-Walid, salah seorang sahabat Nabi, berhasil menyelamatkan Ayyashi atas permintaan Nabi Muhammad. Sementara itu, ketika para sahabat mulai berhijrah, Nabi Muhammad masih tinggal di Mekah. Abu Bakar Asy-Syiddiq yang menemani Nabi pernah menyampaikan keinginannya untuk segera berhijrah. Nabi Muhammad pun menjawab, "Tunggulah, semoga aku memperoleh izin Allah." Abu Bakar Asy-Syiddiq mempersiapkan datangnya izin itu dengan membeli 2 ekor unta. Satu untuk dirinya dan satu lagi untuk Nabi Muhammad. Hingga suatu hari datanglah izin dari Allah bagi Nabi Muhammad untuk berhijrah. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Dia Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.